Selamat siang. Ya, saya di sini sebelumnya mengucapkan terima kasih ya sudah meluangkan waktu. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan sebelum lebih jauh melangkah ke diskusi kita. Kira-kira nih harapan diskusi kita di kesempatan hari ini kira-kira mau apa ya? Harapan setiap ada pertemuan pasti ingin mendapatkan hasil yang lebih baik. Apalagi dalam diskusi kita mengenai pembelajaran, ya pasti harapannya mudah-mudahan ada dampak positif buat siswa kita nanti. Itu harapan. Ini sebenarnya harapan semua orang ya, bukan hanya Pak Ari. Itu harapan saya ketika kita merencanakan sesuatu tentunya mencapai pada tujuan itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan di kali diskusi ini, sebelumnya saya minta izin nanti saya masuk ke kelas aktif ya, terkait dengan tugas saya di modul 2.3 terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Nah, pertanyaan saya yang kedua terkait dengan Bapak di sini ngajar apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nanti pada saat saya coaching ke kelas, Bapak mau mengajarkan materi tentang apa ya? Kebetulan saya belum selesai materi bab 1 mengenai membuat laporan hasil observasi. Jadi insya Allah untuk pelajaran yang akan saya lakukan di minggu-minggu ini mengenai membuat laporan teks hasil observasi. Teks laporan hasil observasi. Nah, dari pembelajaran teks hasil observasi itu sendiri, tentunya kan pasti ada tujuan ya. Tujuan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran, salah satunya adalah di dalam teks laporan hasil observasi. Apa tujuannya? Tujuannya saya berharap siswa itu dapat membuat laporan hasil observasi secara faktual. Terus siswa juga saya ingin mengharapkan bisa memahami kaidah kebahasaan dan struktur dari teks AKW tersebut. Berarti ada tiga hal. Ada tiga hal. Berarti siswa bisa membuat kemudian bisa menganalisis struktur dan juga kaidah kebahasaan. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran, kira-kira persiapan apa saja yang sudah dipersiapkan? Tentunya persiapan yang saya lakukan untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan di minggu ini, ya pasti pertama ya kita harus mempersiapkan rencana pembelajaran. Di antaranya ya modul, terus media ajar yang sesuai dengan tema tentang TKA tersebut. Oke, modul ajar, kemudian media pembelajaran, terus sarana prasarana yang berkaitan antara fokus laptop pasti itu ya harus ada ya, karena menggunakan itu apa disebutnya media elektronik ya. Disebutnya apa? P5 bukan P5, PCATK CPA yang menggunakan teknologi itu pembelajaran yang berbasis teknologi sangat luar biasa ya. Nah, dari apa yang sudah tadi dipersiapkan mulai dari modul, sarana prasarana, ada nggak hambatan yang nanti ditemukan di dalam mempersiapkan hal-hal yang lain? Kalau hambatan saya belum bisa bicara banyak mengenai hambatan yang akan terjadi, tapi bayangan saya mungkin saya akan terkendala di menggunakan asesmen diagnostik dulu, karena kebetulan akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran tersebut itu kita menggunakan kelompok yang sesuai dengan gaya belajarnya. Itu yang saya bayangkan mungkin agak kesulitan di sana nanti menganalisisnya setelah membuat asesmen diagnostik tadi. Nah, yang tadi saya catat ada kesulitan yang tadi pada saat pelaksanaan nanti ya, terkait dengan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu kan asesmen yang diperuntukkan untuk awal pembelajaran, memetakan gaya belajar dari siswa itu sendiri, apakah itu gaya belajarnya audio, estetik, visual dan lain sebagainya ya. Nah, terkait dengan kesulitan yang tadi sudah dipetakan
strategi apa yang akan Pak Arif atasi terkait dengan kesulitan tadi? Ya mungkin kesulitan tadi saya akan membuat asesmen diagnostik tidak terlalu ribet. Jadi secara sampel aja lah, mungkin hanya beberapa pertanyaan, tidak terlalu banyak. Cuman kita yang penting tahu arah mereka itu hobinya apa, sukanya apa, gaya belajar seperti mereka itu seperti apa maunya kan. Mungkin kita siasati dari pembuatan asesmen diagnostik kan. Dari tadi salah satunya membuat pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang bisa tangkap. Masih ada nggak alternatif lain selain tadi pembuatan asesmen yang simpel, yang tidak terlalu ribet, yang kita bisa memetakan terkait dengan gaya belajar siswa visual, auditori ataupun kinestetik tadi? Ya mungkin selain daripada itu, karena kan kita selaku guru kita sudah berapa kali masuk ke sana ya, kita juga bisa memahami karakter siswa, kita sudah tahu. Jadi insya Allah sih menurut saya di antara asesmen diagnosis itu nanti akan kita lihat juga perkembangan mereka seperti apa, supaya mereka cocok di mana. Oke, berikutnya di dalam pembelajaran kan tidak terlepas dari media ya, media pembelajaran. Kira-kira media pembelajaran yang akan digunakan pada saat pembelajaran teks laporan hasil observasi. Media pembelajaran yang saya gunakan pasti yang pertama tadi kita menggunakan Infocus, laptop, dan medianya saya menggunakan, insya Allah akan menggunakan media pembelajaran Canva untuk Canva. Jadi saya akan menjelaskan dalam bentuk Canva, terus dalam permainan itu nanti kita menggunakan yang disebut dengan post test, pretest, tapi menggunakan tadi quiz, terus kahot, itu sama Padlet nantilah kita. Ya, media Pembelajaran yang kekinian. Oke, sangat menarik nih, media pembelajaran sangat beragam, mulai dari tadi Quizzes, Canva, Kahot, Padlet, itu media-media pembelajaran yang sudah mencerminkan TPACK itu sendiri sudah dapat. Nah, tadi media. Sekarang model pembelajaran yang kira-kira akan dikembangkan oleh pembelajaran tadi. Seperti awal, saya akan mengembangkan model pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa akan saya kelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga siswa akan senang mengerjakan pembelajaran yang kita berikan sesuai dengan hobi dan kesenangan dia, bagaimana cara menyelesaikan sesuai dengan kemampuan dia sendiri. Jadi saya insya Allah akan menggunakan metode berdiferensiasi. Oke, metode berdiferensiasi ini metode yang sekarang dikembangkan di kurikulum Merdeka ya, cukup menarik. Nanti saya ingin lihat actionnya ketika di kelas seperti apa penyajiannya. Oke, berikutnya selain tadi media pembelajaran berbasis media pembelajaran terkait dengan elektron yang model pembelajarannya itu berdiferensiasi. Kompetensi yang ingin dicapai dari Pak Arif terkait dengan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan terus. Kompetensi. Dan kompetensinya, saya ingin siswa itu bisa pertama dengan cara pembelajaran menggunakan media elektronik, mereka akan juga berpikir secara kritis. Terus kompetensi yang mereka dapatkan juga mereka akan membuat tugas, menyelesaikan tugas dengan cara mereka sendiri, dan mereka akan terampil dalam menggunakan media. Itu potensinya. Ini lebih kepada pembelajaran yang menghamba kepada murid ya, sangat luar biasa. Nah, cara strategi yang akan dikembangkan terkait dengan mengembangkan kompetensi siswa tadi bisa menyelesaikan dengan sendirinya, membuat teks laporan hasil observasi, terus dengan gaya belajar yang sudah kita petakan, strategi lain kira-kira untuk mengembangkan kompetensinya lagi. Sementara karena saya belum melakukan kesana, strategi yang saya sampaikan tadi di awal, mungkin sementara strategi yang seperti itu aja dulu. Kita inginkan perkembangan mereka sampai sejauh mana, pemetaan kita apakah berhasil dan tidak. Strategi diantaranya ada pemetaan per kelompok, pemetaan per gaya belajar mereka,
Nah, itu adalah bagian strategi yang sementara saya rencanakan. Nanti seiring dengan berjalannya pembelajaran di kelas, mungkin strategi akan muncul dengan sendirinya. Oke. Untuk jadwal besok ada? Saya hari Selasa. Selasa ada ya. Ya. Oke, nanti saya mohon izin hari Selasa saya bisa bersama ya. Tapi jangan dianggap saya menggurui. Siap. Saya hanya sebatas ingin membersamai Pak Arif. Mudah-mudahan apa pengamatan saya ketika ada kekurangan segala macam nanti kita bisa saling kembali terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Materinya materi teks lalu analisis substansi, pada pembelajaran yang diferensiasi dan menggunakan TKCK di dalam media pembelajaran. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya nanti bisa masuk besok ya di kelas Arif. Mudah-mudahan besok nih lancar. Terus jangan lupa media pembelajarannya ataupun modul ajarnya saya minta buat nanti ya proses pembelajaran klarifikasi. Sekian, terima kasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Allahu Akbar. Terus mantap. Sebelum Bapak melanjutkan ke pembelajaran, Ketua KM, Dika, silakan disiapkan Dika. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bapak ingin melihat kehadirannya. Mana sekretaris? Hari ini hadir semua atau ada yang alpa atau sakit? Hadir semua. Terima kasih ya. Berarti Bapak absen hadir semua ya. Terima kasih. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini kita akan mempelajari mengenai menulis teks laporan hasil observasi. Ya. Sebelum kita ke materi lebih lanjut, ada pantun buat kalian. Siapa yang mau membacakan? Ada? Bapak aja? Ya. Karena Bapak yang buat, Bapak yang ini? Ya. Oke. Jalan-jalan ke kota Banjar. Dapat. Makan nasi dicampur sambal terasi. Dapat. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Ya. Membahas materi teks observasi. Terima kasih. Karena kita belajar bahasa Indonesia harus belajar pantun. Ya. Biar dimulai dari pantun dulu. Nah, ada kata-kata motivasi dari Bapak buat kalian. Setiap pembelajaran, setiap siswa harus ada motivasi. Ya. Motivasi apa? Motivasi mencari ilmu.
Belajar adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Tetap fokus pada tujuanmu. Jadikan pembelajaran sebagai kebiasaan sehari-hari. Jangan pernah berhenti mencari pengetahuan. Jika tak mau menahan penderitaan di masa kecilmu, tinggal tunggu kesengsaraan di masa tuamu. Pak Prabowo presiden kita kemarin waktu dilantik, beliau mengatakan sumber energi, sumber daya alam itu tidak ada tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sumber daya manusia. Negara akan hebat, negara akan maju dikala sumber daya manusianya luar biasa. Kita nyontoh ke Singapura. Singapura negara kecil. Ya. Negara yang kecil. Negara tersebut tapi majunya luar biasa. Apa sumber daya alamnya? Tidak ada. Ya. Indonesia dari sumber daya alam apa? Emas. Ya kan? Dari tambangnya, dari sektor pertaniannya, banyak di Indonesia. Ya, maka dari itu kalian harus menjadi sumber daya manusia yang hebat. Oke? Ya, harus siap menjadi sumber daya alamnya. Tapi Bapak ingin mengecek dulu kesiapannya. Bapak udah kasih motivasi yang sangat luar biasa. Coba sebelum kita pembelajaran, berdiri dulu. Berdiri dulu, oke? Perhatikan temannya. Sudah rapi? Sudah ya? Kalau belum rapi, peringatkan. Kalau sudah rapi, silakan duduk kembali. Terus, lihat di sekitar tempat kalian belajar, kursi dan mejanya, ada nggak sampah yang berserakan? Kalau ada, dipungut dan silahkan dibuang ke depan. Ada? Tidak ada. Oke, berarti kalian sudah siap untuk belajar. Ya, karena belajar itu harus disiapkan dari diri kalian dulu sendiri. Oke? Lanjut, setelah motivasi tuh. Nah, simak video sebagai masukan kita bagaimana cara hidup dan bagaimana cara belajar. Lihat videonya. Kisah ini berawal dari dua ekor keledai yang tersesat di sebuah padang pasir dan ternyata mereka terikat satu sama lain. Dua ekor keledai ini sama-sama punya keinginan yang sangat kuat untuk bisa melepaskan diri. Juga sebenarnya mereka punya kemampuan yang bisa diandalkan. Namun sayang, mereka tidak ada yang mau mengalah. Bahkan saat mereka kelaparan. Meskipun tubuh mereka terikat, tapi tujuan mereka tidak bisa menyatu. Alhasil tidak ada satu tujuan pun yang bisa mereka raih. Tidak ada sebatang rumput pun yang bisa mereka makan. Mereka selalu gagal. Mereka gagal karena fokus pada tujuan masing-masing yang tidak bisa mereka kejar. Hingga akhirnya mereka menyadari kesalahan yang mereka lakukan dan mereka mulai mengerti bahwa mereka itu saling membutuhkan. Akhirnya mereka pun bisa meraih impian, bisa berbagi hasil dari apa yang telah mereka kerjakan bersama-sama. Oleh karena itu, jangan memaksakan melakukan semua hal sendirian, karena banyak hal hebat tercipta berkat kerjasama. Sering kali kita berpikir kita ingin melakukannya sendiri karena tergoda dengan hasil yang akan kita capai nanti. Nyatanya, kita akan selalu membutuhkan orang lain. Bekerja samalah dan jangan lupa ucapkan Bismillah. Oke. Dari video tadi kalian mendapatkan makna dari video yang Bapak tayangkan? Apa maknanya? Kenapa?
Harus mengerti satu sama lain agar tercapai tujuan. Ada lagi? Ya, ada? Ya, Winda? Mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah dan harus ada yang mengalah, maka untuk dapat diselesaikan dengan Jadi harus ada yang mengalah untuk tujuan yang sama. Sangat luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Video tersebut mengajarkan kepada kita kalau kita saling egois, ya. Padahal tujuan kita sama. Apa sih yang diegoiskan kan gitu? Berarti hanya perasaan. Maka dari itu satu tim, satu sama-sama pelajar. Kalau tujuannya sama, egonya dihilangkan. Pasti akan ada tujuan yang besar yang bisa kalian laksanakan dan bisa kalian raih. Betul? Sangat luar biasa kan? Nah, ini menjadi motivasi, harus menjadi patokan. Jangan ego, jangan egois. Kalau menjadi siswa di antara teman ini, kata A, saya mah pengennya A, kata B, saya mah pengennya B. Saya suka warna merah, saya suka warna hitam. Disatukan aja, kan jadi indah. Betul? Ya, lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu apa tujuan pembelajarannya? Baca, siapa yang mau baca? Silakan. Nurul. Best learning ya. peserta didik mampu menyusun laporan. Nah, berarti kalian sudah tahu nggak tujuannya untuk apa? Jadi kalian harus bisa menyusun teks laporan hasil observasi, ya. Jadi hari ini kita akan belajar khusus untuk menyusun teks laporan hasil observasi sesuai apa? Strukturnya, ya. Terus kesepakatan kelas, ini kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kesepakatan kelas ini kalian yang membuat sendiri. Ya, tanpa ada paksaan dari siapapun. Maka dari itu ini harus dilakukan. Kesepakatan kelas yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Betul? Tidak boleh ngobrol di saat belajar. Nah, ini kesepakatan nih. Menjaga kebersihan di dalam kelas sudah kita lakukan. Tidak boleh menggunakan HP terkecuali izin guru. Bersikap sopan kepada guru, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Ya. Nah, kemarin kita sudah pembelajaran tentang pengertian teks laporan hasil observasi, terus strukturnya. Nah, maka dari itu sekarang kita membuatnya. Kemarin kan kita baru mengenal. Sekarang kita membuat. Nah, sebelum ke sana kita cakupan materi nih. Bapak akan mengharapkan kalian dapat membuat atau menuliskan laporan hasil observasi secara benar sesuai dengan struktur laporan hasil observasi. Ada 4 penilaian. Pertama akan Bapak nilai sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kerjasama. Ya. Nah, manfaatnya membuat teks laporan hasil observasi ini akan menambah pengetahuan buat kalian, betul? Terus memecahkan satu permasalahan. Terus mendapatkan data dari objek yang tepat. Terus dapat membuat laporan sesuai dengan struktur. Nah, apakah pernah membuat laporan hasil observasi sebelumnya? Waktu kapan? Waktu SMP ya? Apa yang pernah, bagaimana cara kalian untuk membuat teks laporan hasil observasi itu? Meneliti objek, mengamati ya. Apakah setiap laporan termasuk ke laporan hasil observasi? Kenapa? Karena laporan observasi harus membuat fakta dan tidak didasarkan pada opini penulis atau hasil rekayasa. Nah, berarti tidak semua laporan itu termasuk laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi itu harus meneliti sesuai fakta, harus ada observasinya. Penelitian secara langsung, ya.
Boleh dari membaca tuh referensinya, atau kita langsung ke lapangan. Terus konsep petanya, pengertian teks LHO, struktur, dan fakta opini dalam pembuatan teks LHO-nya itu. Kalian silakan buka, Bapak akan pretest dengan kalian, ada 5 soal. Ya. Silakan dimasukkan kodenya tuh. Di kahot ya. Kamu tinggal buka itunya aja, Chrome, klik kahot, nanti muncul. Udah ada? Tuh, masuk tuh. Sila, Agis, Rasmiati. Yuk, yang lain baru 3 orang. Yang ada paket aja. Kalau nggak ada paket nggak apa-apa. Ya, boleh berdua. Ini kan pretest. Boleh berdua, satu HP boleh berdua. Menjawabnya bareng-bareng nggak apa-apa. Udah banyak tuh yang masuk. Agis, Rasmiati, Rusnawati tuh udah mulai masuk. Asti, Mauludin, Sinta, Nursipa. Lanjut ya. Berarti udah cukup nih. Silakan diisi di HP kalian, akan muncul. Fakta merupakan satu hal yang sifatnya kejadian dan membuat bukti pendukung. True atau false? True itu betul atau false salah? Oke. Wis, 18 menjawab true. Pertangan. Next ya. Wih, Rasmiati paling cepat. Lanjut. Ciri utama definisi umum salah satunya memuat berupa konjungsi, terus adjektiva, verba, nomina. Waktunya 3, 2, 1, oke. Konjungsi, weh luar biasa. Oke, lanjut. Rusmiati lagi. Wah, Siska mulai mendongkrak ke nomor 2. Opini, sesuatu hal yang memuat bukti untuk membuat suatu kenyataan. Betul apa setuju atau tidak? Oke, tidak setuju 10, setuju 8. Luar biasa, pertangan. Lagi? Satu lagi ya. Woi, Anissa, Rusmiati tetap dia memimpin. Anissa sekarang naik ke atas. Ridwan tetap ketiga ya. Lanjut. Objektif, global, dan universal merupakan titik-titik dari teks laporan hasil observasi. Itu ciri-cirinya apa? Jenisnya, atau bagaimana, atau contohnya. Oke, 10 menjawab bagian. 7 ciri-ciri, 1 jenis, yang contoh kosong. Luar biasa, pertangan. Satu lagi. Satu lagi ya. Woi, Nurul. Naik, Rusmiati tetap paling atas. Rusmiati nggak dibaca lagi kali. Bang, dalam pembuatan laporan hasil observasi, sikap yang harus dikedepankan adalah sikap subjektif, objektif,
acuh dan tak acuh, diskriminatif. Ini jawabannya ya jelas pasti. Terima kasih. Sangat luar biasa. Ya. Lanjut. Nah, tadi itu baru pretest. Mengawali, merefresh. Ya. Nah, definisi laporan hasil observasi. Tulisan yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu merupakan hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan hasil observasi ini teks klarifikasi. Ya. Jadi menilai itu kebenarannya, benar atau tidak gitu. Karena memuat klasifikasi. Ya, memuat jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria. Ya. Jadi klasifikasi banyak. Lanjut, ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang pertama. Objektif. Tadi ada tuh ya? Bersifat objektif dan universal. Terus objek yang akan dibicarakan, dibahas adalah tunggal. Nggak boleh dua. Kalau mau mengamati satu aja. Apa objek yang akan diamati? Objeknya tunggal. Jangan terlalu banyak. Hanya tunggal ya, satu ya. Terus ditulis berdasarkan fakta sesuai hasil pengamatan. Fakta kalau merah-merah, kalau biru-biru, kan gitu. Sesuai dengan hasil pengamatan. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Terus, tidak mengandung prasangka, terduga, menyimpang atau tidak. Strukturnya ada berapa? 3. Pertama, Definisi umum. 2, 3, deskripsi definisi umum. Bapak kasih contoh sekilas. Definisi umum itu berisi pengertian atau konsep dasar dari objek yang diobservasi. Nah, di sini dia ciri-cirinya, ciri-ciri deskripsi umum adalah konjungsi atau penjelas adalah, ialah, merupakan, yaitu. Contoh, kita akan meneliti sebuah jeruk. Ya, di jeruk ini, jeruk merupakan, kan ada konjungsinya tuh. Jeruk merupakan buah yang termasuk ke dalam spesies citrus. Buah jeruk sendiri berasal dari daerah Cina Selatan, India, dan Myanmar. Saat ini buah jeruk merupakan tumbuhan yang paling banyak dibudidayakan. Ini definisi umum, gambaran dari jeruk. Ya, ini termasuk ke definisi umum. Sekarang deskripsi bagian. Dari bagian jeruk itu apa aja sih? Ya kan? Dari kalau manusia perilakunya. Terus ada dari fisiknya. Terus ada dari genetiknya, lingkungannya. Kan itu kan bagian-bagiannya. Kalau jeruk, bagian jeruk itu apa? Nah, jeruk berasal dari negara Brazil. Memiliki kandungan berupa vitamin C. Benar nggak? Ya. Jadi genetiknya jeruk itu mengandung vitamin C. Yang sangat tinggi dan rasanya manis serta juga masam. Ini ciri-ciri jeruk. Bisa ditambahkan lagi nggak nih? Apa? Warna kulit jeruk. Warnanya apa? Hijau, orange, kuning. Nah, itu juga bagian dari deskripsi bagian ya. Kulit jeruk itu kan bagiannya juga, warnanya. Takut orang yang nggak tahu jeruk, warna jeruk apa? Coklat. Kan bahaya. Gitu ya. Lanjut. Deskripsi manfaat. Nah, dari buah jeruk itu
Karena tadi objeknya jeruk, ciri-ciri jeruk, sekarang manfaat jeruk. Apa manfaatnya? Banyak kan? Banyak. Jeruk karena mengandung vitamin C, berarti ada tuh manfaat vitamin C apa sih? Buat mengobati apa tuh? Gusi, karena sariawan kan? Berarti kekurangan vitamin C. Terus digunakan apa lagi? Dibuat apa lagi? Makanan, minuman, ya kan? Begitu enak kita kalau pas buka puasa tuh di saat bulan puasa minum minuman yang segar. Yang segar itu identik dengan manis dan asam. Itu semua ada di jeruk. Ya kan? Begitu kita membuat minuman yang dari jeruk, rasanya segar. Ya, itu adalah bagian dari manfaat. Manfaat buah jeruk. Ini kan buahnya ya, bukan pohonnya. Pohonnya juga bisa bermanfaat sebenarnya ya. Buat apa? Buat penghijauan. Untuk lebih banyak menghasilkan oksigen nantinya. Nah, lihat. Bapak akan memperlihatkan video. Video tersebut coba kalian perhatikan dan belajar kalian untuk membuat teks laporan hasil observasi. Burung walet merupakan burung dengan habitat asli di Oke, bukan gua-gua. tugas ini mah hanya untuk kalian coba belajar mana yang bisa dibuat di gedung walet. strukturnya Meskipun habitat bersarang dari alami laporan walet hasil ini adalah observasi gua-gua mengenai burung kapur, walet burung ini kepinis sejak ya. tahun 1880 telah berhasil ditangkarkan dalam habitat buatan, yaitu rumah yang didesain secara khusus. Burung walet memiliki spesies sejenis yang memiliki kemiripan bentuk fisiknya, yaitu burung seriti dan layang-layang. Tidak sedikit orang awam yang tidak bisa membedakan antara burung walet dengan burung seriti. Walaupun memiliki kemiripan, sejatinya burung walet dan burung seriti adalah berbeda. Dan berikut ciri-ciri burung walet yang perlu Anda ketahui. Ciri fisik burung walet adalah berbulu coklat kehitaman dengan bulu bagian bawah coklat keabu-abuan dan bulu ekor sedikit bercelah. Walet memiliki suara yang melengking tinggi. Panjang badan walet dewasa adalah sekitar 12 cm. Bentuk mata bulat dengan warna coklat gelap. Paruh dan kaki walet berwarna hitam. Sayapnya sangat kaku dengan tubuh yang ramping dan ringan. Perkiraan kecepatan terbang berkisar antara 100 sampai 150 km per jam dan mampu terbang selama 12 jam tanpa berhenti. Pada bagian kerongkongan terdapat sepasang glandula salivales, yaitu sepasang kelenjar yang menghasilkan air liur. Besar kecil kelenjar air liur ini tergantung umur burung. Walet memiliki kaki yang lemah untuk berdiri namun kuat untuk bergantung. Ketika hinggap di sarang, burung walet hanya bisa bergantung dengan mencengkramkan kakinya di tepi sarang. Sedangkan seriti dapat hinggap dan bertengger di sarang dengan posisi berdiri. Selain itu, ketika terbang, walet tidak pernah berhenti untuk singgah dan bertengger di pepohonan atau kabel listrik. Berbeda dengan seriti yang suka bertengger di pepohonan maupun kabel listrik. Telur walet hampir sama dengan telur seriti, hanya saja ukurannya yang sedikit berbeda. Telur walet memiliki ukuran yang lebih besar daripada telur seriti. Walet dapat menghasilkan telur sebanyak 2 butir, kecuali pada saat stres, seperti gangguan hama, polusi udara, ketersediaan pakan yang sedikit, dan lain-lain. Perbedaan lain antara burung walet dan burung seriti adalah pada sarangnya. Sarang burung seriti dibuat dari material seperti daun cemara, rumput, dan lumut laut yang direkatkan oleh air liur burung. Kadar air liur burung seriti lebih sedikit daripada burung walet. Sedangkan sarang walet murni terbuat dari air liur walet. Harga sarang burung seriti biasanya lebih murah dibanding burung walet, yaitu berkisar Rp500.000 per kilogram. Sedangkan sarang burung walet memiliki harga hingga 10-15 juta per kilogram, tergantung kualitas dari sarang walet tersebut. Oke. Ini bisa nggak dibuat menjadi teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur tadi? Ya.
Tiga struktur tadi. Sekarang yang pertama tadi apa strukturnya? Definisi umum. Yang kedua? Yang ketiga? Definisi umum ini apa? Kalau kalian lihat video tadi tentang apa? Objeknya apa? Burung walet. Burung walet apa katanya tadi? Spesies? Paparkan tuh. Bernama Latin apa? Ya kan? Berasal dari mana? Betul? Nah, itu definisi umum. Sekarang kalau deskripsi bagian, beda nggak ciri-ciri burung walet dengan burung yang lain? Beda. Apa? Tadi warnanya apa? Hitam kecoklat-coklatan apa gimana? Coklat, hitam, kan gitu ya? Terus apa lagi? Cirinya lagi? Saya panjang melengkung. Sampai tadi diceritakan burung seriti dengan burung walet itu berbeda kan? Berarti ada ciri yang signifikan. Coba kalau kita belajarnya tentang tadi misalkan definisi, deskripsi bagian, kita melihat deskripsi bagiannya itu ternyata yang kita tulis burung seriti. Ternyata burung seriti itu udah beda. Kakinya gimana tadi kalau burung seriti? Bisa bertengger, ya kan? Di pohon. Tapi kalau burung walet nggak bisa, itu kan udah ada perbedaan ya. Jadi dari bagiannya juga sudah berbeda. Paham? Nah, sekarang ke terakhir, deskripsi manfaat. Burung walet manfaatnya apa tadi? Buat obat, ya kan? Harganya berapa tuh? Mahal kan ya? Sampai berapa sekilonya? 12 juta. Kalau burung seriti 500.000 per 1 kilogramnya. Jauhnya beda kan ya? Nah, ini manfaat uang itu tahu. Dihasilkan dari apa tuh? Dari air liur yang dikeluarkan oleh burung walet. Burung seriti air liurnya lebih sedikit. Ya. Nah, itu bisa menjadi teks laporan hasil observasi. Dari kita melihat tayangan video tentang burung walet, kita sudah bisa membuat teks laporan hasil observasi dan sesuai dengan struktur yang ada. Ya, yang 3 struktur itu. Lanjut. Nah, ini bisa dilihat tadi tuh. 3 pertanyaan ini akan menjadi laporan hasil observasi. Yang pertama, hewan apa yang kalian lihat? Burung apa? Jelaskan walet itu apa, kan gitu? Termasuk ke struktur apa? Definisi umum. Terus, apakah hewan tersebut mempunyai ciri-ciri khusus? Tadi itu kan, sayapnya melengkung, berwarna hitam, tidak bisa bertengger di ranting-ranting pohon. Itu kan ciri. Itu termasuk ke struktur bagian, ya, deskripsi bagian. Terus, apa manfaat dari hewan tersebut? Buat obat, dijadikan obat, sehingga harganya pun mahal. Nah, ini juga menandakan bahwa setiap objek yang ada di muka bumi ini pasti ada manfaatnya. Walaupun kita lihat sepele, ya kan? Nah, dari 3 pertanyaan ini akan membentuk satu kesatuan laporan hasil observasi yang sesuai dengan struktur. Lanjut. Nah, sebelum kita
kalian membuat teks laporan hasil observasi. Maka baiknya kita ice breaking dulu. Silakan, berdiri. Rilekan dulu. Jangan tegang. Luruskan dulu badannya, boleh digerakkan dulu. Pegel. Oke ya. Konsentrasi. Ini akan ada keprok hari, waktu. Kalau gini Bapak keprok pagi 1. Kalau Bapak ngomong terus seterusnya ditambah 1. Ya? Oke? Keprok pagi. Tepuk siang. Ada 1 yang belum konsentrasi. Tepuk siang ditambah 1, ditambah 2. Lanjut. Tadi siang, tepuk sore. 3. Tepuk maghrib. Maghrib waktunya sholat. Tepuk isya. Tepuk malam. Masih ada waktunya apa kalau malam? Jadi jangan berisik. Kalau tepuk belajar. Berarti Dika memang pengen belajar tuh berisik aja dia pengennya. Ya. Oke, ulangi lagi, konsentrasi coba. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, malam. Oke, udah, silakan duduk. Oke, setelah kemarin kita mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar kalian, Bapak sudah memberikan kemarin asesmen diagnostiknya. Dari hobi kalian sudah berbeda-beda, dari kegemaran ya, dari kesukaan sudah mulai berbeda. Maka dari itu Bapak sudah menemukan ada 5 kelompok, tapi macam-macam gaya belajarnya. Ada yang sukanya menggambar aja, Bapak masukkan ke visual, kelompok visual. Ada yang sukanya melihat video aja, main game. Ya, terus apa-apa sukanya lihat-lihat berita-berita artis saja, cepat paham. Bapak masukkan ke itu kelompok audio. Ada yang sukanya main bola, ya. Terus eskulnya yang dipakai pramuka, olahraga. Nah, Bapak masukkan ke kinestetik. Dia itu sukanya bergerak aja. Coba yang kemarin mana? Yang visual mana? 1, 2. 2 kelompok ya? Terus yang audiovisual? 2 kelompok. Kinestetik? Ya, 1 kelompok nih. Ini ya. Nah, Bapak akan membagikan LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Lembar kerja aja. Di sini sudah ada kompetisi dasar, tujuan pembelajaran, terus tujuan penggunaan LKPD. Ada panduannya nih. Panduannya sudah Bapak ke infokuskan nih. Bapak tayangkan. Ya. Sama dengan ini. Cuma Bapak perjelas. Silahkan kalian mencari bahan yang mau kalian teliti sesuai dengan gaya belajar kalian yang telah Bapak kelompokkan kemarin. Ini yang kalian teliti objeknya bebas. Terserah kalian. Mau meneliti apa? Misalkan hewan, mangga. Mau meneliti tumbuhan, mangga. Mau meneliti lingkungan, mangga.
Mau meneliti alam, mangga. Ya. Mau mangga. Ya. Bebas. Asal jangan jeruk. Jeruk mau udah tadi. Nanti membuat jeruk lagi. Mentang-mentang Bapak bebaskan, Pak, kami menjeruk aja. Kenapa? Kan udah ada tuh. Jangan ya. Bebas, Bapak bebaskan boleh objeknya, tapi tunggal. Ya. Objeknya tunggal. Tidak boleh dua. Jangan serakah. Pak, kami mau dua, Pak. Satu aja. Ya. Terus, buat kelompok audio. Mana tadi audio? Satu. Sama sana ya. Audio dan visual ini sebenarnya sama sih. Ya. Boleh mencari bahan di media elektronik yang kalian punya, misalkan HP. Boleh tuh. Karena kita mau observasi ke lapangan dalam pembelajaran ini, ya. Kan tidak mungkin kita keluar. Ya. Tapi manfaatkan HP. Cari sumber referensi dari HP. Tadi misalkan tentang walet, cari walet. Apa sih nama walet? Ya kan? Terus ciri-ciri walet apa sih? Terus manfaat walet apa sih? Kan gitu. Itu boleh lihat di HP. Karena kesepakatan kelas kita tidak boleh menggunakan HP. Terkecuali, kan ada terkecuali. Izin guru. Bapak izinkan sekarang. Ya. Silakan. Karena dari tadi kita udah mulai main kuis-kuis tuh. Udah Bapak izinkan. Nah. Terus buat anestetik nih. Satu kelompok ya. Boleh meneliti langsung apa yang ada di lingkungan sekolah. Meneliti langsung yang ada di lingkungan sekolah aja nih. Jangan keluar. Ya. Tapi kalau bisa, apa yang bisa kalian bawalah ke dalam. Supaya kita di sini kumpul nih. Nanti Bapak mengawasinya enak, nggak keluar. Ya. Bisa kan di sini banyak tuh pohon-pohonan, kembang-kembang, ya nggak? Ya. Terus buatlah laporan hasil observasi kalian sesuai struktur laporan dengan mengedepankan fakta, bukan opini, mengedepankan fakta. Apa fakta itu? Nyata, kebenaran, ya, tidak menggiring opini, gitu. Terus yang ketiga, presentasikan hasil penelitian kalian dalam bentuk produk yang bisa bermanfaat buat orang lain. Misalkan dengan menggunakan Canva, PPT, poster, video, lagu, podcast, terus banyaklah ya. Dalam bentuk yang bisa dikirim lewat, nantinya akan dimasukkan ke website sekolah. Ya, supaya apa? Warga masyarakat, warga SMA Negeri 1 Kopo bisa melihat hasil karya kalian. Termasuk Bapak Kepala Sekolah nanti akan melihat hasil karya kalian tentang penelitian objek yang kalian inginkan diteliti, yang ingin diteliti. Ya, nanti ini anak 10 sudah bisa membuat teks laporan hasil observasi. Dan semua juga akan melihat tuh di website sekolah. Sampai sini paham? Paham. Ya. Jadi nanti presentasinya masukkan ke WA Bapak. Boleh nanti menggunakan WA Bapak. Setelah video, kalian kirimkan ke WA Bapak. Nanti setelah beres dari tugas Bapak, besok atau sore kalian kirim ke website sekolah. Oke? Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan? Ya. Bapak bagikan LKPD-nya ada berapa nih? Banyak. Tapi 5 kelompok aja ya. Silakan mulai langsung bisa dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, boleh ke Bapak bertanyanya. Jangan ke teman. Jangan dibiasakan menanyakan ke teman. Silakan ya, mulai dikerjakan. Ingat, ada 4 poin yang akan Bapak nilai tadi. Ya. Terus ada yang membutuhkan karton? Yang lain? Ya. Kelompok ini.
Kan. Mau membuat apa emang? Kupu-kupu. Meneliti kupu-kupu. Iya. Mau gambar. Apa? Oke, silakan ambil. Boleh. Mau meneliti lidah buaya? Ini mau meneliti apa? Kucing. Senang sama kucing. Gemoy. Kalau ini? Kelinci. Ini? Mangga. Tutup. Boleh lihat buku, boleh. Bagi yang belum paham, silakan petunjuknya ada tuh di layar. Takut lupa apa yang tadi Bapak bicarakan atau Bapak sampaikan. Nanti produknya mau ini, mau apa? Podcast. Mikrofon. Terus pakai video tapi divideokan ya. Karena harus ada hasil kan? Ini dalam bentuk apa? Rencana? Video? Mau video? Oke. Jadi video dibentuk BPT. Nanti di hasilnya akan kirim ya, bisa dikirim ya ke. Ini nanti mau buat apa produknya? Jadikan apa? Ke Canva. Bisa menggunakan Canva ya? Bisa. Oke. Yang penting bisa ada apa hasilnya nanti ke web sekolah. Kalau ini pohon mangga, maksudnya produknya mau hasilnya apa nanti? Yang mau dipresentasikan dalam bentuk apa? Video. Oke, ya. Nanti videonya kirim ya ke web sekolah ya. Bagi yang membutuhkan mikrofon, takut mau itu silahkan. Oke. Ada lagi? Boleh nih?
Satu lagi, mikrofon. Takut ada yang mau menggunakan mikrofon. Subuh. Ini apa sih? Cabut tuh. Subuh kelinci ditutupi bulu lebat, koma, salah, koma, telinga, telinga, aku aja ya, panjang dan menonjol. Biasanya cuma menonjol suka menonjol biasanya ada tanda hitam menonjol biasanya kita ya gigi ya memiliki 2 pasang. Jangan lupa kelompoknya, nama kelompoknya ditulis. Hari dan tanggalnya juga ditulis. Pulang. Nggak apa-apa. Tinggi kalsium. Oksi. Namanya ya. Nggak tahu. Udah, ayo. Udah, ayo. Brodin. Iya, tinggal. Apa sah? Oke, waktunya Bapak kasih 30 menit, sekarang sudah hampir 20 menit. Tinggal ada waktu 10 menit lagi. Jangan lupa tulis tanggalnya, tanggal 30. 30 Oktober. Harinya hari Kamis. Hari apa? 30 Oktober. Kamu lupa lagi aja itunya tuh.
Tadi Bapak banyak lihat yang tidak dikasih tanggal. Di LKPD-nya kasih tanggal. Nah. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membuat podcast hasil observasi tentang kelinci. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhana. Perkenalkan, nama saya Siti Rohimatul Fadila. Perkenalkan, nama saya Siti Sirojaya. Perkenalkan, nama saya Sebelumnya saya ingin bertanya pada Andika, apa sih pengertian dari LHO itu? Pengertian dari LHO hasil observasi yang memuat penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa dari pengamatan. Oke, video. Mereka membuat video. Silakan. Mikrofonnya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibuat melalui podcast yang kami observasi, yaitu kelinci. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhana. Perkenalkan, nama saya Siti Sirojaya. Perkenalkan, nama saya Siti Sirojaya. Perkenalkan, nama saya Rusnawati. Nama saya Videonya aja. Iya. Jadi disimak videonya aja gitu. Ya. Oke, kita dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kurang jelas suaranya ya. Nanti di itu mah bisa jelas karena menggunakan mikrofon, nanti bisa jelas di sananya ya. Dibacakan aja berarti videonya sudah kita silakan dibacakan. Definisi umum kelinci, yaitu kelinci disebut juga lutuk kucing, tapai, si beringin, atau karil adalah hewan mamalia dari famili Laporidae, berkembang biak dengan cara beranak yang disebut vivipar. Kelinci dibagi dua macam jenis, yaitu kelinci liar dan kelinci pelihara. Deskripsi bagian tubuh kelinci ditutupi bulu tebal kepala, leher, badan, dan ekor. Telinga panjang dan menonjol, biasanya dengan tanda hitam. Gigi kelinci memiliki 2 pasang, satu di atas dan satu di bawah. Kaki kelinci besar dan kuat. Ekor kelinci pendek dan berbulu tebal. Bulu kelinci tebal hingga menutupi badan. Mata kelinci memiliki penglihatan hampir 360 derajat. Tulang kelinci lebih panjang sehingga dapat meloncat lebih cepat. Deskripsi manfaat. Kelinci merupakan satu hewan ternak yang mempunyai banyak manfaat, mulai dari binatang hias, penghasil kompos dari kotoran atau fesesnya. Tulangnya digunakan sebagai bahan tepung tulang, serta penghasil gizi yang sangat tinggi, serta rambut dan kulitnya dapat digunakan sebagai bahan kerajinan. Cukup dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1 meneliti kelinci. Kelinci. Apakah sudah sesuai dengan struktur tag LHO? Ada semua? Penjelasannya ada? Ya. Manfaatnya ada? Bagiannya ada? Apa manfaatnya tadi? Hah? Bisa? Tulangnya dijadikan tepung. Ternyata kelinci
tulangnya bisa dijadikan tepung. Ya, kan kalau tidak diteliti tuh kita nggak tahu bahwa kelinci itu tulangnya ya kalau nggak bisa dimanfaatkan ya udah dibuang aja. Ternyata dapat dimanfaatkan menjadi tepung. Nah, terima kasih. Oke, satu lagi. Yuk, silakan. Waktunya kita yang mana? Sinta ya? Ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil observasi kita tentang kupu-kupu. Sebagai Deskripsi. Bentar. Deskripsi umum. Ini. Ya. 1. Deskripsi umum. Kupu-kupu merupakan serangga yang tergolong ke dalam orda Lepidoptera atau serangga bersayap sisik. Lapis sisik dan pteron sayap kupu-kupu memiliki warna yang indah, biasanya aktif di pagi, siang, dan sore hari. Deskripsi bagian kupu-kupu terdiri dari bagian kepala atau head. Pada bagian kepala kupu-kupu terdapat mata, mulut, dan sepasang antena sebagai alat sensor. Kupu-kupu memiliki mulut yang berbentuk tabung menggulung atau seperti belalai yang berfungsi untuk mengambil sari bunga atau nektar. Bagian dada, torak. Pada bagian dada kupu-kupu terdapat 3 pasang kaki dan 4 buah sayap. Deskripsi manfaat. Indikator kesehatan ekosistem, penjaga keseimbangan ekosistem, sumber makanan organisme lain, inspirasi teknologi, satwa koleksi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat gambarnya. Wih, bagus. Tangan. Oke. Sudah udah termasuk laporan teks hasil observasi belum? Ada strukturnya? Ada ya? Terima kasih dari kelompok 2 ya. Nah, ternyata kupu-kupu banyak manfaatnya. Ya. Oke, terima kasih. LKPD-nya dikumpulkan. Oke. Ya, jadi dalam pembelajaran ini kalian itu sudah pintar membuat teks laporan hasil observasi. Sangat luar biasa dan bisa membuat Canva, produknya ini luar biasa ini. Ada yang video, ada yang Canva, ada yang PPT. Nanti dimasukkan ke website ya, sekolah ya. Nah, sekarang kalian silahkan buka HP-nya juga, ada post test. Ya, udah dibuka? Post test. Bentar. Loading. Sinyalnya.
Silakan masukkan Chrome ke kuis. Nanti kalian bisa join. Nah, ini kodenya 772870. Rizky sudah masuk. Rasmiati sudah masuk. Kalau yang nggak bisa, yang HP-nya nggak connect, boleh satu itu berdua, satu HP berdua. Cinta sudah masuk. Sri Mauludin. Oh, 772870. Mulai ya. 9 orang. Masih ada yang bisa masuk? Terus sudah masuk. Silakan, ada di situ. Ada kan? Di HP kalian. Di sini ada soal 10. Silakan dijawab. Mauludin baru jawab 1 dari 10 soal. Udah ada yang jawab 3 tuh. Bentar. Nge-lag. Oke. Siapa nih yang isi? Rasmiati udah masuk. Apa manfaat yang bisa kalian ambil dari materi teks laporan hasil observasi? Apa manfaatnya? Kata Rasmiati. Mana Rasmiati? Apa Rasmiati? Akan dapat mengetahui lebih dalam lagi tentang laporan hasil observasi. Kamu udah bisa memahami nih. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan buat Rasmiati. Terus Agis nih, ada Agis nih. Coba Bapak yang tahu, Agis, apa manfaat yang bisa Agis ambil dari materi tadi? Mana Agis? Mana Agis? Apa Agis? Bisa memahami hasil laporan teks observasi. Luar biasa. Makasih Agis sudah mengisi. Ada lagi yang mau dibacakan? Coba Bapak acak ya. Ini siapa nih? Mila, dari pembelajaran ini manfaatnya apa yang Mila dapatkan? Mana Mila? Oke, Mil. Oh, manfaatan kandungan dari teks laporan hasil observasi. Oke, yang sekarang keduanya nih. Pertanyaan kedua, hal apa saja yang membuat kalian tertarik untuk mempelajari teks laporan hasil observasi? Di sini yang mengisi Saskia, terus Sinta, Eiza, Anissa. Cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eiza dulu. Apa Kija? Mana Keiza? Keiza. Mudah dipahami. Terus Sinta apa Sinta? Menyenangkan. Oke, sekarang yang 3 lagi nih. Poin materi apa yang ingin kalian lebih pedalami dari materi teks LHO? Apa ini? Siapa nih? Sri. Apa Sri? Baca Sri. Mana Sri? Sri apa?
Ini tulisan kamu nih, kenapa harus baca di situ? Ini ada nih tuh. Kelihatan nggak? Apa? Oke. Kaidah kebahasaan, untuk memperdalam kaidah kebahasaan itu pelajaran yang akan datang. Karena sekarang kita baru mempelajari tentang menulis, pengertian kan kemarin. Sekarang menulisnya, ya, membuatnya. Nanti pertemuan yang selanjutnya akan tentang kaidah kebahasaannya. Oke, sampai sini? Ada pertanyaan? Terima kasih. Ya, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak ucapkan kepada Pak Arif ya, selaku yang diobservasi oleh Bapak pribadi ya. Melihat dari proses pembelajaran dari awal sampai akhir ini sangat sudah luar biasa. Mulai dari perencanaan, sebelumnya kan sudah diwawancarai terkait dengan apa yang akan dilakukan. Ternyata ini sesuai nih apa yang ditanyakan kepada Pak Arif seputar pelajaran yang akan dibawakan di kelas 10-8. Ini sudah sesuai dengan apa yang tadi disampaikan. Ini materinya terkait dengan laporan hasil observasi. Tadi disampaikan bahwa pembelajarannya ini akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tahu pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada pembelajaran kontennya, produknya, prosesnya. Ini sudah nampak kontennya tadi bervariatif ya, menggunakan media pembelajaran Kahoot, terus Quizzes, Padlet, prosesnya juga sudah ditempuh. Apalagi tadi yang menarik adalah produk atau hasil yang dihasilkan dari materi teks laporan hasil observasi itu sendiri. Ada yang membuat podcast, yang meskipun podcastnya sederhana ya, tapi berkesan, bermakna. Terus ada yang mengobservasinya langsung menggunakan tanaman, ya. Ada apa namanya? Buaya. Dituangkan dalam bentuk apa namanya PPT yang ada di Canva. Ternyata kalian melek teknologi. Jadi kalian sudah bisa mengaplikasikan diri kalian di abad berapa sekarang? Abad ke-21 ya, yang berdigitalisasi. Bapak ingin minta perwakilan satu orang kesan kalian setelah diajar oleh Pak Arif di pembelajaran hari ini. Siapa orang? Winda. Boleh satu orang. Mulai dari perasaan, apa yang didapatkan, ya ke depan mau seperti apa ketika belajar lagi dengan Pak. Untuk hari ini setelah belajar dengan Pak Ari, menyenangkan, juga asik, juga baik sih. Karena awak juga sih di kelas. Asik, baik, terus apa lagi? Lawak. Terus kalau misalnya jelasin tentang materi juga mudah dipahami. Ya, terus apa lagi? Ke depan mau seperti apa nih ketika belajar lagi dengan Pak Arif? Iya Pak, jangan galak. Iya. Oke, terima kasih. Tangan dong. Kesannya berarti positif ya, baik, ramah. Ya inilah Arif yang mengajar di Arif. Tadi melihat proses dari awal sampai akhir, kalian antusias ya.
yang tadinya nggak paham, yang tadinya bohong, ketika kita action nih, kalau kita ice breaking-nya, masih ingat dengan ice breaking-nya? Pagi, siang, malam. Oke, sebelumnya saya ucapkan Arif terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Sudah meluangkan waktu membahas sama Pak Arif di kelas. Nanti kita setelah ini melakukan wawancara kembali. Siap. Di pasca observasi. Tapi nanti jadwal dengan pengajar praktik. Ya. Oke, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih ke kelas 10-8 yang sudah sangat luar biasa. Pertahankan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairudin, unit kerja dari SMA Negeri 1 Popo, DDP Angkatan 11 tahun 2004, Kabupaten Serang. Saya di sini akan mencoba membuat salah satu tugas modul 2.3 terkait dengan coaching yang digunakan untuk supervisi akademik. Perkenalkan, di samping kiri saya Pak Khalid Tantowi selaku pengajar praktik, dan di samping kanan saya ada Pak Muhammad Arif selaku rekan sejawat yang insya Allah akan dilakukan yang namanya wawancara pasca observasi. Kebetulan rekan sejawat ini mata pelajaran yang diampunya merupakan mata pelajaran yang sama dengan saya, yakni bahasa Indonesia. Oke, Pak Arif, kita ketemu lagi. Kemarin kita sudah melaksanakan yang namanya pra-observasi, kemudian observasi di kelas. Nah, sekarang kita melakukan wawancara yang namanya pasca observasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dari pengamatan saya ketika observasi. Yang pertama, terkait dengan hambatan. Kira-kira ada nih hambatan-hambatan yang Pak Arif temukan ketika proses pembelajaran di kelas itu sendiri? Hambatan yang saya dapatkan, yang saya alami di saat pembelajaran kemarin, yang mana kita hasil prediksi saya itu tadi yang sebelum kita ceritakan, ternyata hambatan yang kita temukan diantaranya adalah pengelompokan yang sesuai dengan Ya, belajarnya ya. Ternyata walaupun kita sudah menggunakan asesmen diagnostik, di antara kelompok tersebut juga belum bisa mendapatkan kecocokan yang pas. Itulah salah satu hambatan yang saya rasakan. Oke. Berikutnya, yang kemarin itu kan ditanyakan terkait dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana tujuan pembelajaran dari siswa itu sendiri, bagaimana caranya si siswa ini membuat teks laporan hasil observasi dengan mengedepankan struktur dan juga kaidah kebahasaan. Nah, menurut Pak Arif, indikator keberhasilan siswa membuat teks laporan hasil observasi, terus kemudian ada strukturnya, terus ada kaidah kebahasaan. Kira-kira indikator keberhasilannya tercapai nggak ya? Kalau melihat indikator tercapaian, saya kira hampir 89% tercapai. Cuman kita yang namanya pembelajaran tidak ada yang sempurna. Pasti kita menemukan kendala di antaranya, yaitu antara 14% itu yang menjadi kendala. Tapi setelah saya lihat tercapai sekitar 89% semua siswa tercapai tujuan pembelajaran saya. Dari 87% tingkat keberhasilan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ini sangat luar biasa ya. Kan ada beberapa catatan-catatan yang tadi katakan agak sulitnya pengelompokan gaya belajar siswa, karena waktu itu kan mengatakan pembelajaran yang akan digunakan ini pembelajaran dengan pendekatan metode berdiferensiasi ya. Nah, yang saya lihat dari hasil catatan observasi kemarin, saya mencatat di sini ada beberapa hal. Yang pertama, Pak Arif ini kemarin mengadakan pretest ya. Nah, mengadakan pretest. Dan pretest ini
belum sepenuhnya menggambarkan terkait dengan pemetaan anak yang gaya belajarnya kinestetik, terus visual, auditori, ya. Karena cuma beberapa pertanyaan yang ditampilkan dan itu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari mata pelajaran itu sendiri. Terus kemudian PSE ini di kurikulum Merdeka booming nih PSE, pembelajaran sosial emosional, ya. Itu belum nampak, ya. Cuman kalau secara keseluruhan berdiferensiasinya sudah oke. Di sana ada produknya, ada prosesnya, ya, yang didapatkan dari siswa itu sendiri. Nah, terus yang ingin saya tanyakan lagi, dari tadi apa yang sudah disampaikan, pastikan ada hal-hal yang akan dikembangkan, ya. Nah, hal-hal apa saja yang akan dikembangkan ke depan ketika pembelajaran di kelas? Tentunya hal-hal yang akan dikembangkan pembelajaran di kelas ya tadi itu. Kita melihat setelah kita melakukan, kita belajar dari hal yang kita lakukan, yang kita alami. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan, di antaranya saya akan memanage waktu. Itu berpengaruh terhadap pembelajaran. Karena ternyata kita membuat media pembelajaran yang begitu kompleks, tapi tidak sesuai dengan waktu. Nah, di antaranya tadi yang diceritakan bahwa adanya pretest, post-test, pretest. Saya menggunakan soal-soal seperti itu aja cuma 5 butir, kita waktu kita sudah tidak cukup. Nah, jadi pengembangannya mungkin saya tetap akan menggunakan teknologi sesuai dengan ya tadi itu pembelajaran yang sekarang yang seharusnya di zaman sekarang gitu ya. Terus mungkin akan lebih giat lagi belajar bagaimana caranya mencari kelemahan-kelemahan entah itu di diri saya atau di siswa untuk kita implementasikan nanti di saat pembelajaran supaya lebih baik lagi. Itu pengembangan-pengembangan yang akan saya lakukan sendiri. Oke, sangat luar biasa ya. Jadi intinya lebih kepada meningkatkan kompetensi diri ya, meningkatkan kompetensi diri untuk bagaimana caranya menutupi kekurangan-kekurangan ketika proses pembelajaran di kelas itu sendiri. Nah, perasaan Pak Arif nih sudah disupervisi, terus mendapatkan gambaran catatan-catatan mana yang kurang, mana yang harus dilengkapi, mana yang harus dikasih. Kira-kira rasanya seperti apa? Sangat luar biasa, sangat membantu saya. Karena tadi itu setiap pembelajaran kan kita harus ada tukar pikiran dengan rekan sejawat. Dengan adanya Pak Hair memberikan masukan, menilai saya, mengawasi saya, itu sangat luar biasa masukan saya. Banyak sekali masukan yang adanya tadi itu yang kita ketahui, di mana tadi pembelajaran saya yang katanya apa tuh KSE ya, saya tidak menimbulkan di sana. Nah, itu kan jadi acuan buat saya nanti ke depannya untuk mengembangkan pembelajaran dengan KSE gitu, metode KSE seperti apa. Gitu. Oke, Pak Arif mungkin itu saja ya hasil amatan saya terkait dengan observasi di kelas. Sebelumnya saya mohon maaf ya sudah membersamai Pak Arif, dan nanti kita lain waktu bisa berjumpa kembali terkait dengan sharing pembelajaran. Kita kan satu rumpun di Bahasa Indonesia, saling bertukar pikiran terkait dengan model pembelajaran, media pembelajaran, terus modul-modul yang kekinian dan lain sebagainya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Oke, Pak Ulin, itu hasil pembicaraan saya terkait dengan pasca observasi yang saya lakukan, observasi di kelas sama Pak Arif di pembelajarannya. Maka untuk Pak Arif untuk memberikan umpan balik terkait dengan kegiatan observasi yang saya lakukan. Terima kasih Pak Hayan ya. Sudah dilakukan oleh Pak Hayan terkait kegiatan bersama rekan sejawat Pak Arif. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih ya Pak Arif sudah bisa bersama dengan Pak Hayan. Di sini saya sudah lihat bahwa apa yang disampaikan, area pengembangan yang sudah disampaikan, alur yang ditanyakan secara kontinu juga sudah sesuai dengan alur ceritanya yang dari tujuannya sudah disampaikan juga, identifikasi sudah sampai rencana sampai kenyataannya juga sudah dilakukan. Menurut Pak Hayan perasaannya gimana setelah mengobservasi di rekan sejawat? Kalau perasaan saya ini sesuatu hal yang baru
tantangan juga buat saya. Ternyata ketika mengobservasi rekan sejawat untuk menilai ya, terutama melihat ternyata cukup kompleks juga. Apa yang saya gambarkan dari sosok Pak Arif ini ketika pembelajaran jauh ya dari saya. Ternyata ini cerminan orang ketika mengajar, ketika dibalikan kepada saya, ternyata saya juga harus banyak belajar lagi nih terkait dengan proses pembelajaran yang ada di kelas itu sendiri, mengkondisikan siswa, mengelompokkan, menyampaikan materi, media pembelajaran yang beragam. Ini media pembelajaran sangat beragam sekali. Oke, baik, terima kasih ya atas perasaan Bapak ya. Cuman nanti yang menjadi titik hebatnya pembelajaran yang bukan kepada siswa, kepada murid dan juga tingkat konsistensi kita dan komitmen kita bagaimana untuk memberikan pembelajaran yang luar biasa sesuai dengan tadi harapan Pak Arif. Ada hal yang baru yang harus diterapkan dalam pembelajaran. Pada dasarnya pembelajaran yang diharapkan adalah tadi bahwa kita itu tujuannya apa? Kalau sebenarnya tujuannya berarti sampai tujuannya yang diharapkan itu secara keseluruhan sudah luar biasa. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Oke, sama-sama.